Ya, sudah jam 1. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi unit kompetensi yang terakhir. Ya, jadi ini adalah unit kompetensi yang ke-6, yaitu melakukan evaluasi atas hasil tindak lanjut audit internal. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke siklus PDCA ya. Jadi kalau tadi unit kompetensi kelima itu kita pada tahapan cek ya, melakukan audit. Nah, sekarang kita sudah pada tahapan action, artinya di situ ada aksi terhadap eh, terhadap ini. Mulai kita bicara tentang tindakan perbaikan ya. Jadi aksinya adalah melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, sampai kemudian kita membuat standar baru. Biasanya hasil audit itu munculnya adalah kita melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tindakan perbaikan dan pencegahan itu jika efektif maka itu bisa menjadi sebuah standar, Bapak Ibu, standar baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari hasil audit internal ini, dan kemudian nanti kita akan membahas juga kelanjutannya bagaimana contoh penerapan kasusnya. Bapak Ibu, untuk materi unit kompetensi ke-6 saya sudah share di grup. Bapak Ibu bisa untuk membacanya, dan kemudian saya akan menjelaskan Bapak Ibu terkait dengan unit kompetensi yang ke-6 ini. Hmm. Jadi unit kompetensi yang ke-6 ini adalah evaluasi tindak lanjut dari hasil audit internal. Jadi kalau tadi unit kompetensi 5 ini Bapak Ibu sudah sampai bisa membuat laporan audit, mengisi checklist, membuat laporan audit, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan tindak lanjut dari laporan audit yang kita buat, gitu ya. Baik sebagai auditor ya, maupun kita belajar tentang menindaklanjuti hasil audit ya. Jadi nanti kita akan berpraktek juga sebagai ini sebagai auditi untuk mengisi tindak lanjut hasil dari audit internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan menjadi tujuan kita ya? Berarti peserta akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi, perbaikan hasil audit, dan mendokumentasikan hasil audit internal tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita berarti sekarang berada masih di tahapan pemantauan dan evaluasi dari 5 kriteria JPA yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, kita akan apa targetnya? Berarti nanti Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan evaluasi dari hasil tindak lanjut audit internal tersebut. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk dapat mendokumentasikan hasil audit internal dan tindak lanjutnya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi kita belajar di unit kompetensi kelima sampai kita membuat laporan audit, sebetulnya pola interaksi dalam aktivitas internal audit itu bisa saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada auditor ya, kemudian ada auditi, ini kolomnya auditor dan ini kolomnya auditi. Jadi dari sisi auditor, auditor sudah merencanakan audit sampai dengan kemudian melakukan audit, kemudian auditor akan mengidentifikasi temuan dan kemudian menuliskan temuannya. Nah, kita sudah pada tahap ini, Bapak Ibu. Kemudian temuan ini dikonfirmasi kepada auditi ya. Konfirmasi kepada auditi bahwa ini temuannya
klausulnya ini, begitu ya. Kemudian nanti harus ada persetujuan karena mengkonfirmasi itu adalah memastikan bahwa si auditi itu menerima akan temuan kita sebagai auditor ya. Auditor mengkonfirmasi kepada auditi untuk memastikan bahwa auditi menerima temuan tersebut ya. Kemudian setelah itu, nah ini ada di areanya auditi nih Bu. Jadi kalau kemudian kita menyerahkan laporan audit, temuan audit kepada auditi, kita harus memastikan bahwa ya auditi itu nanti akan melakukan, dia akan mengidentifikasi dan menuliskan penyebabnya. Kemudian auditi juga ya akan menetapkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kemudian auditi juga akan mengimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut, kemudian mencatatnya, mereview kembali. Jadi setelah itu baru kemudian tugas audit itu sudah sampai dengan menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan. Nanti kemudian kembali lagi pada auditor. Auditor di sini melakukan verifikasi tindakan koreksi dan pencegahan yang direncanakan oleh auditi. Baru kemudian auditor melakukan validasi. Ya, ada beberapa istilah ya. Jadi Bapak Ibu siklusnya seperti ini Bapak Ibu. Dari mulai identifikasi temuan, membuat temuan audit, kemudian dikonfirmasi kepada auditi, auditi setuju, kemudian auditi merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan, menuliskannya. Setelah selesai, maka auditi menunggu untuk dilakukan verifikasi oleh auditor. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tindakan perbaikan, apa itu tindakan pencegahan, apa itu verifikasi, dan apa itu validasi. Ini yang sangat terkait dengan tugas kita sebagai internal auditor. Jadi kalau bicara tentang tindakan perbaikan, secara definisi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Jadi memperbaiki temuan itu tindakan perbaikan. Nah, kalau tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut. Sehingga diharapkan temuannya ketidaksesuaian tersebut tidak terulang kembali. Nah, verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui bukti yang objektif. Sedangkan validasi adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Jadi kalau bicara tentang itu Bapak Ibu, tindakan perbaikan ini yang melakukan siapa Bapak Ibu? Auditor atau auditi? Auditi. 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 Tindakan pencegahan yang melakukan siapa Bapak Ibu? Auditor atau auditi? Auditi juga, Pak. Auditi. Masih auditi. Kalau verifikasi? Dari keduanya. Verifikasi yang melakukan adalah auditor. Dia memastikan bahwa tindakan perbaikan pencegahannya sudah dilakukan. Validasi adalah pengujian kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, untuk menggambarkan ini ya, saya akan coba mengambil contoh. Jadi misalkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya anak, ya orang tua nih punya anak. Anaknya sudah cukup dewasa, ya sudah kelas 3 SMA lah gitu ya. Kemudian anaknya dikasih kamar. Kamarnya biar enak dikasih AC sama orang tua nih. Nah pada satu hari Bapak Ibu pengen ngecek nih kamarnya anak gitu ya. Bapak Ibu orang tua pengen ngecek kamarnya anak. Ternyata di situ pada saat ngecek kamar anak, Amir ada di dalam kamar. Kemudian eh, Bapak buka pintu dan kemudian ketika masuk Bapak melihat ada air menggenang. Kebetulan AC-nya waktu itu tidak dihidupkan. AC-nya berfungsi tapi tidak dihidupkan.
Kemudian Bapak Ibu melihat ada air menggenang yang posisinya di bawah AC. Di lantai posisinya tuh pas di bawah AC Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa temuannya tuh Pak Ibu? Seolah-olah audit ya. Bapak Ibu mengaudit kamarnya, misalnya anaknya namanya Amir gitu loh. Amir, ayah ibu ngaudit kamar Amir, gitu. Ternyata di situ ada ibu menemukan air menggenang yang posisinya di bawah AC. Kira-kira temuan bukan Bu, air menggenang itu? Temuan. Temuan. Mengapa Pak disebut temuan? Karena itu tidak normal, Pak. Wajarnya harus Iya, tidak standar ya. Harusnya kamar itu kan kering, bersih gitu ya Pak ya. Tapi ternyata kok ada air menggenang. Jadi temuannya adalah ditemukan air menggenang yang posisinya di bawah AC. Ya, kemudian Bapak pasti dong ngobrol sama Amir gitu ya. Mir, itu ada air menggenang. Nah, kira-kira Amir kan harus memikirkan tindakan perbaikannya. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan Amir kalau begitu, Pak? Ada yang mau diskusi? Silakan. Apa tindakan perbaikannya? tentunya memperbaiki ketidaksesuaian. Jadi dicari kebocoran air itu sumbernya dari mana, Hmm, kemudian terus, di- kemudian dilakukan perbaikan. Eh, Misalnya ada part yang harus diganti, diganti seperti itu. oke, itu Pak Musafik, Musafak ya. Ada lagi yang Ya mau Pak, yang bantu? pertama Apa? kan yang harus dilakukan sama si Amir ya menghilangkan dulu sumber ini kayak airnya tadi dibersihkan. Setelah itu Ah, baru air di. melakukan proses pengecekan atau proses tindakan pencegahan apa-apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi air menggenang ini. Ya, ya. Jadi kalau bicara tindakan perbaikan itu adalah ya dibersihkan. Tindakan perbaikan yang dilakukan karena temuannya adalah air menggenang, maka tugas Amir tindakan perbaikannya adalah membersihkan dan mengeringkan. Gitu ya Pak ya. Selesai itu. Tapi tadi Pak Mustafa menjelaskan dicari penyebabnya Pak. Kalau memang ada yang rusak berarti diperbaiki. Begitu ya Pak ya. Betul, Berarti Pak. saat itu eh, Pak Musafak sudah melakukan penelusuran tuh sebetulnya ketika ngomong begitu kan sudah berasumsi bahwa ini problemnya di AC ya Pak ya. Betul, Pak. Ini masalahnya di AC, AC-nya mau diperbaiki. Nah, tanpa disadari sebetulnya ketika Pak Mustafa mengatakan itu sebetulnya sudah berpikir tentang tindakan pencegahan. Karena Pak Mustafa sudah berpikir tentang ini penyebabnya apa gitu ya. Oh, menduga bahwa penyebabnya adalah AC yang rusak gitu ya. Sehingga kemudian ada airnya jatuh dan kemudian menggenangi air, menggenangi lantai. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Amir itu, Mir, apa tindakan perbaikannya? Amir sampaikan, ya Bu, saya akan keringkan lantainya, dikeringkan. Kemudian kan pertanyaan lagi, Mir, tindakan pencegahannya apa? Nah, kalau auditor begitu ya. Oh ya, tadi sudah dikasih bocoran tuh sama Pak Musafa. Iya Pak, Bu, nanti saya mau perbaiki AC. Karena saya meyakini bahwa ini karena AC-nya yang bocor, jadi harus diperbaiki. Oke, kira-kira apa lagi Pak yang harus ditanyakan kepada Amir? Setelah Amir menjelaskan, ya saya akan bersihkan, ya saya akan perbaiki AC-nya. Yang harus Kira-kira, ditanyakan ya Pak, yang harus ditanyakan ke Amir lagi kapan kira-kira akan dilaksanakan tindakan perbaikan ini. oke, kapan rencana perbaikannya dilakukan? Ya Ada Pak. lagi Pak? Dibuat dokumentasi Pak untuk rencananya Pak. Selanjutnya adalah sebetulnya selain kapan juga harus ditanyakan siapa yang melakukan. Ya Bu, saya nanti mau perbaiki AC-nya. Kapan Mir? Misalnya sekarang hari apa nih? Sekarang hari Rabu ya. Besok Bu, hari Kamis. Nah, berarti sudah bicara terjawab kapannya. Besok hari Kamis akan dikerjakan. Tapi harus dijelaskan juga siapa yang akan melakukan. Ya kan? Apakah Amir akan melakukannya sendiri? Kan gitu ya.
Pasti mungkin Amir menjawab, oh iya bukan saya Bu yang melakukannya, nanti saya panggil tukang AC gitu ya. Teknisi AC, oke. Berarti sudah jelas itu. Amir sudah merencanakan tindakan pencegahannya, yaitu memperbaiki AC dengan cara memanggil tukang AC yang akan dikerjakan hari Kamis. Gitu ya. Oke, selesai itu Bapak Ibu. Kemudian kita membiarkan Amir tuh membersihkan. Kemudian Amir ya udahlah nyari tukang AC apa anak kelas 3 SMA sudah bisa lah ya. Udah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua apa yang akan kita lakukan, Pak? Memastikan Amir sudah mengerjakan atau belum. Ya nggak, Pak? Betul, Pak. Jadi kira-kira itu yang disebut dengan verifikasi. Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu akan memverifikasi. Kalau Amir berjanji hari Kamis mau diselesaikan memanggil tukang AC, kira-kira verifikasinya kapan, Bapak Ibu? Bapak Ibu akan ngecek lagi kapan kira-kira? Setelah selesai, Pak, pada hari Kamis itu, Oke, ibunya melihat bukti bahwa AC-nya diperbaiki. oke. Hari Kamisnya. Jadi hari Kamis sore gitu ya. Hari Kamis sore Bapak Ibu akan datang lagi ke kamarnya Amir gitu kan. Mengecek. Kemudian lihat. Bapak melihat. Kemudian pertanyaannya adalah Mir, gimana? Sudah dikerjakan? Nah, gitu ya. Tukang AC-nya sudah memperbaiki Mir, sudah dikerjakan. Terus Amir bilang, sudah Bu. Sudah Pak. Kira-kira cukup nggak pernyataan Amir atau Bapak kira-kira bertanya apa lagi? Perlu Kalau Amir validasi, sudah Pak, bilang sudah. bahwa AC-nya tidak bocor lagi. Perlu di trial mungkin dalam 1 jam. Oh, ternyata Oke. AC-nya tidak bocor. Oke, dicek AC dia dicek AC-nya dinyalakan sudah terbukti bahwa tidak bocor. Apalagi Pak yang Bapak mau tanyakan lagi kira-kira untuk memperkuat tindakan verifikasi Bapak? Kalau Amir, pastikan Amir, Mir, kamarnya sudah dikerjakan. Sudah, Bu. Apa aja yang dikerjakan? Iya, saya panggil tukang AC. Kemarin tukang AC-nya datang. Dia sudah memperbaiki. Tuh, Bu, AC-nya kita nyalakan ya, udah nggak bocor lagi, gitu kan? Kira-kira ada lagi nggak yang mau kita tanyakan, Pak? Kalau Amir berkata begitu. Yang ditanyakan lagi adalah sebetulnya kita minta buktinya. Kalau Amir mengatakan, ya sudah manggil tukang AC, memang AC-nya sudah betul, sudah bagus. Kemudian kita minta bukti lain. Apa Amir buktinya? Tukang AC datang memperbaiki. Kira-kira apa yang harus Amir tunjukkan pada orang tuanya untuk Kwitansi menunjukkan pembayaran bahwa mungkin. iya, untuk Kwitansi menunjukkan bahwa pembayaran. Amir sudah melakukan. Nah, itu kata Ibu Laila, Amir menunjukkan kwitansi pembayarannya. Iya Bu, kemarin sudah saya panggil. Nih kwitansinya. Saya bayar kemarin 100.000, pakai uang saya minta diganti gitu ya. Oke. Kemudian apalagi Bu, kira-kira yang bisa jadi bukti bahwa Amir sudah melakukan. Kita kan audit ya misalnya itu kan harus menunjukkan bukti-bukti itu. Menunjukkan Mungkin kwitansi bekas-bekas alat pembayaran. yang istilahnya order deal-nya Ya, yang mengalami order deal kesulitan. yang diganti ya Bu ya. Ini order deal yang digantinya Ya, Bu. ya. Kemudian bisa saja Amir tunjukkan fotonya. Nih Bu lagi kerja saya foto. Nah, ini orangnya lagi kerja berarti sudah betul. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan verifikasi. Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan dengan bukti objektif. Buktinya apa tadi Amir? Nunjukkan AC-nya sudah nggak bocor, nunjukkan kwitansi pembayaran, nunjukkan foto waktu orang si teknisi kerja. Nah itu adalah bukti-bukti objektif. Sesuai definisi ya. Memastikan tindakan perbaikan tindakan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana bukti objektif. Nah validasi itu adalah sekarang dilanjutkan nih validasi. Bapak ingin memastikan bahwa tindakan perbaikan, tindakan pencegahan yang dilakukan Amir itu adalah tepat, ya. Dengan cara tadi, Pak, betul.
Dinyalakan AC-nya, dibiarkan, kemudian lihat masih ada genangan air lagi nggak? Oh, ternyata udah nggak bocor. Kemudian ditunggu berapa lama juga sudah nggak ada genangan air. Berarti ya apa yang sudah dilakukan Amir itu sudah tepat, atau kalau bahasa ininya tuh sudah valid, ya, menguji tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga tidak terulang kembali. Sudah benar apa yang dilakukan Amir dalam bahasa audit itu berarti sudah valid, atau kalau dalam bahasa audit itu berarti statusnya sudah selesai atau close. Ya, jadi kalau kita bilang sudah close itu berarti ya sudah betul tindakan perbaikan sudah dilakukan dan efektif menghilangkan penyebabnya dan tidak terulang kembali. Berarti apa yang dilakukan Amir itu sudah tepat, valid. Nah, itu namanya validasi. Beda misalnya kejadiannya begini Bapak Ibu. Amir sudah merencanakan, kemudian Bapak Ibu sudah AC sudah diperbaiki, ternyata Bapak Ibu sudah ngecek lagi, ternyata sudah AC-nya sudah nggak bocor lagi, tapi ternyata kok airnya masih ada genangan. Ternyata ditelusur lagi sama Amir, oleh Mir, 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 kok ini masih menggenang lagi, padahal AC-nya sudah berhenti, nggak bocor gitu kan. Ditelusur lagi sama Amir, ternyata penyebabnya bukan itu. Penyebabnya ternyata di bawah kamar Amir itu ada pipa yang kebetulan pipanya bocor dan kemudian naik menggenangi lantainya. Artinya apa? Kalau begitu tindakan Amir sudah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Iya betul. Tetapi tindakan perbaikan dan pencegahannya itu tidak tepat. Dalam bahasa audit berarti tidak valid atau statusnya itu masih belum selesai. Kalau sudah begitu apa yang dilakukan? Berarti Amir harus merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang lain. Gitu ya, Bu ya. Oh iya, Bu, ternyata penyebabnya bukan AC. Ternyata penyebabnya ini kayaknya di bawah nih ada air pipa menggenang, pipa air, kemudian bocor karena tikus atau apa, kemudian bocornya naik ke atas sehingga airnya menjadi lantainya menjadi tergenang. Kalau begitu apa? Amir akan memikirkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang lain. Yaitu ya udah Bu, berarti besok saya akan panggil tukang sipil untuk memperbaiki pipa dan memperbaiki lantainya. Nah, itu namanya kita melakukan validasi. Betul, Amir sudah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang pertama, tetapi yang dilakukan itu belum valid. Bukan itu ternyata penyebabnya. Jadi itu ya Pak ya, tindakan perbaikan, pencegahan, verifikasi, dan validasi itu seperti itu. Nah, auditor itu harus begitu. Harus bisa menentukan apa, harus bisa menentukan tindakan verifikasinya bagaimana, kemudian melakukan validasinya seperti apa. Jadi kita bisa ketika kemudian audit itu dinyatakan selesai atau close, ya memang sudah benar-benar close, sudah benar-benar menghilangkan akar penyebabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk laporannya. Kita harus menyiapkan tentang laporan terkait dengan verifikasi, validasi ya, untuk dalam bentuk laporannya. Nah, sebagai panduan nih Bapak Ibu ya, kalau kita ingin membuat laporan tuh, laporan nih mungkin kita bisa buat apa lebih general, misalnya tidak hanya untuk menindaklanjuti laporan audit. Kemudian kita kalau membuat laporan diusahakan itu yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Kemudian di dalam laporan laporan tindak lanjut hasil audit tersebut gitu ya, memberikan informasi penjelasan tentang latar belakang dan penyebabnya. Seperti tadi kan, Amir diminta menjelaskan kira-kira penyebabnya apa Mir kan gitu kan. Amir berkesimpulan AC yang bocor gitu. Kemudian memberikan penjelasan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. Kemudian jangan lupa tentukan PIC dan batas waktu selesai tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini verifikasi validasi kita sudah jelaskan ya. Kemudian laporan tersebut harus dapat memberikan kesimpulan umum
saran perbaikan gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk prosedur atau form atau prosedur-prosedur revisi. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, kalau tadi kejadiannya di kamar Amir, sebetulnya ketika ada kejadian awal mulanya adalah ada air menggenang, ditelusuri AC-nya ternyata rusak, bocor, kemudian sampai air menggenang, sebetulnya kita bisa melakukan improvement atas itu, gitu kan? Jadi mungkin begini, si Amir waktu karena ngobrol sama tukang AC, dia bercerita sama orang tuanya, Bu, Pak, sebetulnya AC yang kita miliki ini, kata tukang AC nih, harusnya sebelum bocor itu setiap harus ada misalnya pengecekan rutin gitu kan. Sarannya tukang sih pengecekan rutin AC dibersihkan itu setiap 3 bulan sekali. Jadi sebelum bocor kita itu sudah melakukan tindakan dulu. Nah, nah Bapak Ibu sekalian, kemudian orang tua nih sebagai pengambil keputusan bilang begini ya, sudah Mir, berarti selanjutnya tolong dischedulkan setiap 3 bulan sekali AC-mu harus dibersihkan. Nah, karena di AC kamar, karena AC itu tuh tidak hanya di kamarmu, di kamar orang tua juga ada, maka tolong dischedulekan juga buat kamar orang tua, gitu kan? Akan dischedulekan juga tentang pemeliharaan AC setiap 3 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari keluarga tersebut punya standar baru di hidupnya, di keluarganya, bahwa setiap 3 bulan AC di kamar orang tua dan AC di kamar Amir setiap 3 bulan akan dilakukan pengecekan oleh teknisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam pabrik ya, pasti sesuatu yang ingin kita jaga, kontinuitas yang harus kita jaga implementasinya, itu sebaiknya dimasukkan dalam prosedur. Ya kan? Cuman kalau di keluarga mungkin ya sudah Mir, kamu sekarang kasih aja stiker di apa di AC-nya tanggal berapa terakhir perbaikan dan kemudian tulis juga tanggal berapa nanti harus dicek. Kasih juga tanda di AC di kamar orang tua. Nah, itu contoh bahwa temuan audit itu membuat kita menjadi lebih maju karena orang tua ngecek kamarnya Amir sehingga kemudian ada satu prosedur baru di keluarga gitu Tes, bahwa tes. harus ada pengecekan AC rutin. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu contoh bahwa temuan audit itu sebetulnya peluang kita untuk bisa berlaku lebih baik lagi. Nah, itu Tandanya. laporan Di sini, audit di sini didokumentasikan enggak. Bapak Ibu, ya. Kemudian disampaikan kepada semua Oh, iya. pihak. Kok saya Nah, lihatnya Bapak Ibu ini. sekalian, ini mari kita lanjutkan ya Bu ya. Bagaimana kita mengisi tindakan perbaikan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan kita mengisi proses verifikasi dan validasinya. Silakan Bapak Ibu buka lagi tugasnya. Kita buka lagi ya, saya juga akan buka lagi tugasnya. Sambil Bapak Ibu menyimak, sambil berdiskusi, atau sebelum masuk ke tugas, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan tidak? Pak Osep, punten, suara saya kedengeran kah? Kedengeran, silahkan Ibu. Oh iya, Siapa nih? maaf takut gangguan lagi. Maaf Pak, terima Eh, kasih. oh Bu Cahya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Belum ya. Biasanya kalau sudah mau masuk tugas memang nggak mau nanya. Soalnya penasaran pengen segera selesaikan tugas. Ya nggak Bu? Oke ya, kita masuk kembali ke tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah nampak ya? Belum ya? Nah, sudah nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang tadi kita sudah mengisi checklist ya, Bapak Ibu sudah
kita anggap sudah berpraktek dan sudah bisa. Sekarang Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, unit kompetensi kelima tadi itu sampai dengan Bapak Ibu membuat laporan audit, sampai dengan ngisi referensi itu. Nah itu adalah laporan auditnya sampai dengan ke sana. Nah sekarang kita akan tindak lanjutnya ya. Sekarang akar penyebab. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari soal cerita yang tadi disampaikan, akar penyebabnya apa Pak? Ada yang bisa bantu? Ada yang punya pendapat? Kalau menurut saya, karena tidak adanya prosedur dan sosialisasi yang jelas, Pak, ya, terkait pengendalian perubahan bahan, Hmm, sehingga terjadi betul. penggunaan bahan di luar daftar bahan halal gitu. Iya, kalau di sini dari sisi cerita nih, sebetulnya di sini ada nih Pak. Dan pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal, ya kan? Dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut. Karena, nah ini penyebab lagi nih Pak. Mereka tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada bahan perubahan bahan di luar yang tercantum di dalam daftar bahan halal. Jadi belum memiliki prosedur yang menjelaskan. Jadi belum ada prosedurnya nih. Maka Bapak Ibu bisa isi di sini sebagai penyebabnya. Iya nggak? Kalau saya mau Oke. salin ya. Nanti tinggal diganti saja kata-katanya yang bisa mudah dipahami ya. Ini Bapak Ibu. Akar penyebabnya adalah ini. Bagian pembelian tidak melakukan pajak penilaian adalah terkait perubahan bahan. Ya kan? Ini satu nih. Kemudian bagian pembelian itu ya. Tidak mengetahui bahwa dia harus melapor, ya kan? Atau dia belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar daftar halal. Jadi penyebabnya itu, Bapak Ibu. Dia tidak tahu, ya, karena tidak ada prosedurnya, kemudian bahwa dia harus melapor. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu, kira-kira tindakan perbaikannya apa? Ada yang mau kasih pendapat? Tindakan perbaikannya apa, Bapak Ibu? Mungkin pembuatan SOP dan sosialisasinya, Pak. Ya, boleh. Kan terkait dengan akar penyebab ya. Oke, Jadi penyebabnya tidak ada SOP, maka dibuatkan SOP. Ya nggak, Bu? oke, Kemudian tidak mengetahui berarti diberitahu dengan cara sosialisasi. Ya nggak, Bu ya? oke, oke. Kemudian yang jangan lupa prosedurnya itu harus menjelaskan tentang bahwa kalau ada penambahan bahan baru harus melapor. Begitu Bapak Ibu. Jadi jelas itu tindakan perbaikan. Mungkin yang tadi SOP itu lebih mungkin ke tindakan pencegahannya gitu ya Bu ya. Tindakan perbaikannya sebetulnya terkait dengan temuan bahan yang tidak bersertifikat halal, berarti kan mungkin di sini tindakan perbaikannya itu ya bahannya di hold supaya tidak digunakan gitu ya Bu ya. Kemudian bahannya Oke. mungkin dikembalikan kepada supplier, ya kan? Mungkin bisa diganti dengan apa bahan yang memang ada kan gitu yang memiliki sertifikat halal dan kemudian terdaftar di dalam daftar bahan halal. Kemudian baru tindakan pencegahannya yaitu dibuatkan SOP-nya yang menerangkan bahwa kalau ada perubahan bahan maka harus melapor kepada penyelia dan tim manajemen halal. Kemudian baru tindakan pencegahan yang selanjutnya adalah prosedur yang sudah dibuat disosialisasikan kepada seluruh karyawan bagian pembelian. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu tadi menggambarkan tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut, baru kemudian ditentukan rencana tanggal penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengandaikan ya,
kira-kira untuk membuat melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang tadi, membuat SOP, kemudian apa menghold niacinamide, kemudian eh, mengembalikannya gitu ya. Kemudian ditambah membuat SOP, ditambah juga mensosialisasikan SOP. Itu kira-kira butuh waktu berapa hari, Bu? Kan begitu ya untuk menentukan rencana tanggal penyelesaian. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Ibu? Ada kasih pendapat? 2 tiga 3 hari, sampai Pak. 5 hari mungkin 3 sampai 5 hari. Oke, 14 kita hari, bikin Pak. misalnya 14 14 hari hari. kira-kira kelamaan nggak Bapak Ibu? Kan bikin SOP doang ya, Hmm. dan sosialisasi ya. Kita misalkan 5 hari gitu ya. Berarti kalau 5 hari, berarti saya harus tulis tanggal berapa? Atau 7 hari deh, seminggu 5 hari kerja ya. Berarti berapa nih Bu? Saya harus tulis tanggal berapa tadi? Auditnya tanggal berapa? Masih 8 ingat? Maret. 8 Nah, Maret. 8 Maret. 8 Maret Berarti tadi. kalau misalnya 8 Maret. disepakati 7 hari untuk menyelesaikan, berarti rencana tanggal 16. penyelesaiannya adalah tanggal 16. 15. Oke, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini selesai nih. Si bagian itu tadi ya, bagian pembelian sudah memperbaiki, sudah ini apa mengembalikan barangnya, membuat SOP-nya, mensosialisasikan, janji tanggal 15 selesai. Nah, ini sekarang poinnya sekarang di auditor nih, Bu. Kira-kira kalau mereka berjanji untuk tanggal 15 Maret diselesaikan, Ibu sebagai auditor mau datang tanggal berapa, Bu? Kan datang Paling mendatangi tidak, auditi ya. paling tidak tanggal 16 mungkin. Oke, berarti Ibu akan men-setting tanggal 16 Maret. Ibu akan datang kembali untuk melakukan verifikasi. Tadi apa verifikasi itu? Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan dengan bukti objektif. Nah, sekarang apa Bu yang harus Ibu tulis di laporannya itu? Setelah Ibu menuliskan tanggal 16 saya akan datang, kira-kira apa yang harus saya tulis di komentar di sini? Melakukan pengecekan terkait tindakan Nah, perbaikan itu. verifikasi itu kan memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti objektif. Jadi kalau tadi di tindakan perbaikannya dijanjikan produknya di hold dan dikembalikan kepada supplier, berarti kan verifikasi yang pertama adalah tadi berapa karton niacinamide-nya Pak? 15 ya? 15 karton niacinamide. Sorry ya kalau saya ketiknya agak ini ya, tapi yang penting Bapak-bapak mengerti sudah dikembalikan pada supplier. Kira-kira Bapak Ibu jangan lupa kita harus selalu menunjukkan buktinya. Kira-kira buktinya apa Bu yang bisa ditunjukkan bahwa itu sudah dilakukan? Eh, Apa? Ada Faktur 5 retur, pengiriman Pak. barang. Bukti retur. Gimana? oh ya, Oh bukti iya, retur. bukti retur ya. Bukti retur. Ya kan? Sudah tuh misalnya bukti retur barang terlampir. Oh ya tanggalnya ya. Niacinamide dikembalikan pada supplier di sini tanggal misalkan kejadian tanggal 8 mungkin tanggal 10 sudah dieksekusi. Ya kan? Nah, buktinya apa? Buktinya adalah form retur barang terlampir. Ya enggak? Nah, Ya, selanjutnya apa lagi Bu yang harus saya tulis? SOP. SOP sudah dibuat. Ya enggak?
Nggih. Kemudian dengan nomor itu ya, misalnya nomor SOP pembelian gitu ya, PBL bulan 3 2026. Ya kan? SOP pembelian. Nah, ini nomor SOP, ya kan? Kemudian buktinya apa yang harus dilampirkan? Misalnya fotokopi SOP terlampir. Apalagi Bu yang bisa saya tulis? Tadi janjinya apa sih? Habis bikin SOP? Sosialisasi. Iya, tulis lagi Bu. Sosialisasi SOP bla 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 gitu ya. Sudah dilakukan. Tanggal berapa? Misalnya SOP-nya selesai tanggal 14, berarti tanggal 15. Oh, mepet sekali ya. Misalnya tanggal 14 Maret. Nah, Ibu kira-kira untuk membuktikan bahwa ini sudah dilakukan, bukti apa Bu yang mungkin bisa menjadi bukti pendukung? Untuk sosialisasinya, Pak. Iya, Bisa kan dengan SOP-nya foto, sudah Absen. Pak. dibuat, foto Foto. sosialisasinya. Apa kira-kira buktinya, Poster. Pak? Foto Poster dan absen. foto. Absen, terus materinya, Pak, dokumentasi. Oke, foto kegiatan ya Bu ya. Foto Daftar hadir. kegiatan sosialisasi terlampir. Kemudian apa lagi? Daftar hadir, ya kan? Terlampir. Apalagi Bu yang bisa dibuktikan? Poster. Poster? Apa postes maksudnya? Oke, misalkan sudah cukup lah ya. Kalau Ibu mau menambahkannya nggak apa-apa. Nah, ini Materi. adalah Oh, materinya boleh ya. Oh iya ya, ringkasan materi ya. Slide misalnya. Slide PPT materi sosialisasi terlampir. Apa Pak? Bagus itu. Ya kan? Nah, ini sudah menjadi bukti. Nah, sekarang kita sedang ini sudah dilakukan semua, kemudian SOP-nya dilihat sudah betul isinya, kemudian Bapak Ibu bisa bertanya pada pada misalnya untuk memvalidasi lah Bu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya pada orang pembeliannya, Bu sudah diselesai sudah. Bu kira-kira apa Bu pelajarannya? Kan gitu kan pada orang pembelian. Iya, selanjutnya nanti kalau kita mau mengadakan bahan baru harus melapor dulu sama penilai halal. Berarti orang itu sudah tahu. Artinya statusnya apa nih Bu? Saya isi Valid. sudah close atau masih Close. open? Ya, Close. close, Sudah valid. close. Terus, Sudah valid. Ya kan baru diisi auditornya siapa, auditinya siapa, penilai halalnya mengetahui. Sama ya, penilai halalnya kebetulan sama dengan auditornya. auditor. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu, kita berarti sudah membuat menindaklanjuti dari hasil audit internal. Dari mulai mengisi tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dari mulai mengisi akar penyebabnya, tindakan perbaikan dan pencegahannya, kemudian batas waktu penyelesaiannya, gitu kan Bu ya? Kemudian sebagai auditor sudah melakukan proses verifikasi dan sudah memvalidasi. Sudah valid ini. Selanjutnya nggak akan ada lagi orang pembelian akan lupa kalau mau beli barang baru, gitu kan? Karena ketika ibu melakukan validasi dengan bertanya sama orang pembelian, mereka sudah paham. Selesai, Bu. Berarti statusnya kita anggap sebagai sudah valid atau statusnya dalam bahasa audit close gitu. Bisa dipahami ya, Bu ya, tentang tindak lanjut dari hasil audit internal ini. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai penyelia ini form sebenarnya umum, Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu misalnya
belum punya form tentang form audit dan tindak lanjutnya, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan form ini. Kita tidak menganggap bahwa Ibu memplagiat karena ini sifatnya umum dan Bapak Ibu boleh pakai. Tapi jika Bapak Ibu sudah punya form sendiri, oh kebetulan perusahaannya sudah jalan kok gitu ya. Saya menggunakan form ini yang sudah berjalan, tinggal diimplementasikan saja. Nggak apa-apa. Yang penting adalah bahwa kalau ini terkait juga dengan temuan audit, misalnya ISO, ya tinggal tinggal menyesuaikan saja pengisiannya, ya enggak? Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk materi tentang apa tindak lanjut dari hasil audit internal ini sebenarnya pendek, tapi yang penting kita sudah bisa memahaminya bahwa setiap audit ada laporan audit dan ada tindak lanjutnya. Jadi jangan saya begini Bapak Ibu, audit internal itu ya terkadang ya Bu ya, dilakukan audit, dapat temuan, dikasihkan kepada audit, terus sudah ditinggal. Nah, itu terkadang sering sekali itu. Ditinggal, kemudian ujung-ujungnya nanti pas audit berikutnya terulang lagi, Bu. Kok ada lagi temuannya? Iya, karena temuan tahun lalu tidak dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, karena kita sudah belajar, maka pastikan bahwa Bapak Ibu kalau sudah melakukan audit, Bapak Ibu melakukan tahapan selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Ya, jadi mengisi auditinya, mengisi tindakan perbaikan, pencegahan, melakukan auditornya kembali lagi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap temuan audit, yaitu yang harusnya dilakukan. Jadi jangan sampai nanti ibu bapak sudah dapat sertifikat halal, kemudian ada aktivitas audit internal, temuannya sudah ditemukan, ada temuan-temuan, tapi kemudian temuan-temuan hanya sebatas kertas, ditemukan, kemudian dikasihkan kepada auditi, kitanya tidak memverifikasi lagi, dibiarkan. Itu rawan, ujung-ujungnya nanti di periode audit berikutnya, rawan akan ditemukan masalah yang sama, biasanya begitu Bu. Tapi kalau kita sudah menetapkan ada verifikasi, validasi, memastikan tindakan perbaikannya valid, ya mudah-mudahan supaya tahun depan itu tidak ada lagi temuan yang sama. Ya begitu ya Bapak Ibu tentang materi terkait dengan unit kompetensi yang ke-6. Silakan Bapak Ibu melanjutkan pengisiannya seperti yang tadi kita bahas, tentunya dengan bahasa masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa upload ke dalam tugas 3. Jadi tugas 3 itu hanya satu file ya. Kalau tadi tugas 2, 2 file ya, terkait dengan pengawasan dan terkait penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau di tugas 3 itu berisi cuma satu file saja yang tadi saya bagikan. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silahkan. Berarti untuk semua kolom yang ada di tugas ini tidak perlu diisi, Pak ya. Menyesuaikan soalnya tadi aja ya. Ya, kalau yang ini yang di checklist ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Heeh. Tapi kalau yang di laporan tindakan perbaikan dan pencegahan dan itu apa form yang terakhir itu harus diisi lengkap seperti yang Baik, kita baik. bahas tadi, Pak. Baik, Pak. Ibu Sulaisi aman, Ibu Sulaisi. Kayaknya pusing ya pegang kepala. Ya, semoga bisa mengerjakannya. Tadi kita sudah sama-sama membahasnya. Mudah-mudahan itu memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan tugas 3 ini. Pak Suwandi posisi di mana Pak Suwandi? Pak Suwandi. Ya, hadir Pak di kerjaan Pak. Oh, Pak Suwandi pakai laptop atau pakai HP Pak? HP Pak, saya laptop saya nggak ada. Terus Bapak mengerjakan tugasnya gimana? Bisa nggak Bapak mengerjakan tugasnya? Nanti tadi apa disalin, nanti tadi Di- apa
dipindahin ke laptop di kantor kerjaan. Ada Oh, tuh. masalahnya kan ini Pak, apa harusnya kan hari ini semua tugas kan sudah bisa diselesaikan. Nanti Bapak berarti nggak selesai dong tugasnya hari ini. Diusahakan dipercepat. Hmm. Ya, jadi harusnya Bapak sudah mempersiapkan laptop dari tadi, sehingga kemudian Bapak bisa langsung mengerjakan. Ya, nanti khawatirnya Bapak nanti tidak mengerjakan tugas-tugas, nanti nggak lulus, Pak. Sayang. Ya nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, kelulusan ini ditentukan satu dari absensi, ya. Ya, kalau satu atau dua sesi lupa tidak terlalu berpengaruh terhadap kelulusan. Kecuali kalau lupanya banyak, lebih dari 50% lupa terus, ya berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau lupa terus berarti ya mungkin sebetulnya dia tidak ngikut, gitu ya. Tapi tadi saya lihat sih kayaknya enggak ada yang kasus seperti itu. Tapi kalau saya lupa satu sesi kemarin materi EJPH, enggak klik absen, ya hanya berkurang nilai saja, Bapak Ibu. Dan tetap masih bisa lulus. Yang kedua, tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugasnya, tiga tugas itu harus dikerjakan semua. Ya, kemudian ada nanti post-test juga ada nilai minimumnya yang harus Bapak Ibu penuhi. Nanti kalau tugas post-test sudah terpenuhi, tugas-tugasnya sudah dikerjakan, kemudian dari sisi absensinya sudah bagus gitu, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu melakukan on the job training ya. Jadi 3 hari pelatihan ini rekomendasinya adalah hasil akhirnya adalah melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu on the job training gitu. Jadi belum belum pernyataan lulus. Pernyataan lulus itu nanti setelah on the job trainingnya selesai dan laporannya sudah selesai dan dianggap sesuai oleh fasilitator. Nanti saya jelaskan Bu di akhir. Kalau tidak lulus, apakah ada remedial? Tergantung Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, fasilitator pendamping itu walaupun dia menilai tugas Bapak Ibu, tetapi tetap punya tanggung jawab untuk untuk bisa lulus. Mau tanya on the job training bagaimana itu nanti Bu ya, saya jelaskan ya. Jadi makanya kalau memang resepnya apa Bapak Ibu? Resepnya adalah Bapak Ibu mengerjakan tugas. Kalau nanti ada revisi dari fasilitatornya, ya segera revisi aja. Kerjakan sesuai revisinya. Nanti kemudian dikerjakan lagi, nanti dicek lagi. Kalau sudah selesai revisinya dan sesuai, berarti kan sudah selesai tugasnya. Satu persatu tugas diselesaikan. Nggih, Pak, Kecuali kalau misalnya misal begini. Misalnya Bapak Ibu dijelaskan nggak ngerti-ngerti. Kadang ada Bu ya, tapi saya sih percaya kalau angkatan yang reguler seperti ini jarang sekali orang tidak lulus karena tidak mengerti. Karena biasanya yang penting hadir, mengikuti, karena setiap tugas yang dikerjakan juga kan teman-teman ketika mengikuti pelatihan kan sudah tergambar apa yang harus dijawab gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih itu ini. Mengulang itu ya kalau misalnya itu kehadirannya nggak bagus, ternyata banyak absennya, terus kemudian apa diminta penjelasan, minta direvisi, tidak direvisi-revisi, atau dijelaskan sama fasilitator pendampingnya nggak masuk-masuk, gitu ya, sehingga kemudian selalu kesulitan mengerjakan tugas. Nah, terkadang kita juga memberikan rekomendasi untuk mengulang. Tapi kesempatan mengulang itu kan nggak enak Pak ya. Bapak Ibu buang waktu lagi 3 hari kudu ngikuti pelatihan lagi gitu kan. Dan mengulang itu hanya diberikan kesempatan waktu 1 kali. Kalau Ibu nanti di ulangan yang kedua, yang Bapak Ibu mengulang, tapi ternyata tetap belum bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu kompeten, memenuhi syarat lulus, ya berarti bisa-bisa sudah tidak lulus lagi gitu ya. Tapi itu saya tidak berharap ya.
Itu mudah-mudahan tidak ada di angkatan 2.22 ini. Oke, yang Pak, mengenai on kalau the job boleh training tahu nanti. untuk mengetahui, mau tanya Pak, izin tanya. Iya Untuk Ibu. mengetahui bahwa misalnya kita ada revisi itu dari mana, nggak? Oh, nggih. Nanti gini, Bu. Nanti kan setelah tugas-tugas dicek, nanti biasanya fasilitator itu akan menyampaikan. Kalau misalnya sudah sesuai, ya paling disampaikan tugas sudah sesuai, gitu ya. Kalau ada Itu revisi, lewat, biasanya, mm-mm, lewat grup atau gimana? Aplikasi atau ya bagaimana? bisa fasilitator menjapri kepada yang bersangkutan, bisa juga menggunakan sarana grup. Karena biasanya kalau di sarana grup kan, Ibu A tugas 1, 2, 3 sudah sesuai. Ibu B tugas 1, 2 sudah sesuai, tugas 3 masih perlu perbaikan. Nah, nanti perbaikannya biasanya di Japri, Bu, gitu ya. Atau Oh, Ibu oke, bisa oke. konsultasi di telepon gitu. Misalnya Bapak C, tugas 1 perlu perbaikan, tugas 2, tugas 3 sudah sesuai. Nanti begitu. Nah, nanti kalau sudah sesuai semua, baru Bapak Ibu masuk ke tahapan OJT, on the job training. Soal OJT nanti aja ya, saya jelaskan di nanti di sesi penutupan di akhir ya setelah post test. Oke, Pak, terima kasih. Nih, Bu. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu, jika sudah selesai boleh diupload tugasnya ke dalam tugas 3 yang hari yang saya sampaikan dan saya bahas ya Bapak Ibu. Silakan bisa diupload ke tugas 3. Mudah-mudahan apa bisa semua ya Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran, sebelum masuk jam 3, saya ingin menjelaskan materi selanjutnya. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh instruktur yang lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi secara umum, jadi Bapak Ibu tuh sudah semua terkait dengan keterampilan, unit kompetensi, sudah selesai semua Bapak Ibu. Pengetahuan dasar sudah Bapak Ibu terima. Terkait keterampilan menyangkut unit kompetensi yang dimiliki penyelia halal, 6 unit kompetensi sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, yang terakhir adalah nanti tentang melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal. Nah, ini materi yang pasti sebagai penyelia nanti Bapak Ibu pasti gunakan. Karena ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan produk ya untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka Bapak Ibu harus masuk ke Si Halal dulu. Untuk apa? Ya untuk melaporkan menyerahkan segala bukti-bukti persyaratannya. Pak tadi untuk klausul itu tulisannya hanya menuju ke checklist. Oke, kita baca ya. Tulisannya hanya merujuk ke checklist 5.1, 5 titik klausul 5.B ya bahan ya terkait dengan bahan. Ya itu kan hanya yang tadi saya tulis ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu Bapak ada yang lain terkait klausul yang lain dan itu benar ada klausulnya, ya nggak apa-apa masukkan yang lain juga gitu loh Bu. Ya. Tapi jika misalkan oh ini klausulnya terkait cuman klausul bahan yaitu 5.B ya. Kan A itu kan komitmen dan tanggung jawab. 5.B bahan, 5.C proses produk halal, 5.D itu eh, produk dan 5.E adalah pemantauan dan evaluasi. Berarti 5.B yang terkait dengan bahan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 13.59 saya bisa mengakhiri materi saya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan dan apa yang kita diskusikan bersama bisa berguna buat Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Ya, jangan lupa kita belajar 6 unit kompetensi, mudah-mudahan semua bisa dikuasai.
ya dengan bukti tugas-tugas yang Bapak Ibu LK-LK yang Bapak Ibu kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mendaftarkan sertifikasi halal melalui aplikasi Sihalal. Jadi aplikasi ini diciptakan oleh BPJPH untuk pada saat pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal, masuknya ke sini, ke sistem ini. Nanti baru ada proses pengumpulan data-data, dokumen-dokumen harus diserahkan, yang harus dikumpulkan. Nanti kemudian sampai kemudian Bapak Ibu memilih LPH ya, sampai nanti dapat informasi LPH akan datang. Nah, itu nanti kan di aplikasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian eh eh, di LPH tersebut nanti Bapak Ibu nanti akan melengkapi semua dokumennya melalui aplikasi Sihalal. Nah, Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita Bapak Yan Aldo Wiliantoro